Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rias Toktoviani dengan nomor NIM 222411921. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai rekayasa genetika di bidang peternakan. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama ada manfaat dari rekayasa genetika di bidang peternakan, yang kedua ada metode-metode yang bisa digunakan dalam rekayasa genetika di bidang peternakan, yang ketiga ada unsur-unsur esensial yang dibutuhkan pada teknik rekayasa genetika di bidang peternakan, dan yang terakhir ada proses dasar dari teknik rekayasa genetika di bidang peternakan. Yang pertama, manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Nah, manfaat dari teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan yaitu dapat digunakan sebagai upaya peningkatan hasil produksi peternakan, yang dimana para ilmuwan ini berhasil menemukan beberapa cara dari rekayasa genetika pada bidang peternakan untuk mencapai tujuan tersebut. Teknik tersebut meliputi teknologi produksi, contohnya seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sesi sperma maupun embrio, cloning, dan splitting. Yang kedua ada rekayasa genetika, contohnya seperti genome maps, MAS, transgenik, identifikasi gen, dan konservasi molekuler. Yang terakhir ada peningkatan efisiensi dan kualitas pakan, seperti manipulasi mikroba-rumen dan bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Secara umum atau secara rinci, rekayasa genetika ini bermanfaat bagi bidang peternakan, yaitu dapat menciptakan bibit dengan kualitas lebih unggul karena DNA yang sudah dimodifikasi, dan dapat mempercepat peningkatan kualitas ternak serta dapat meningkatkan produk dari hewan ternak lebih tinggi. Nah, selanjutnya, metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Nah, pada rekayasa genetika di bidang peternakan ini ada beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu penggunaan vektor, di mana vektor merupakan agen yang membawa DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Yang kedua ada PCR, yaitu merupakan suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Yang ketiga ada cloning DNA, yang keempat ada seleksi, yang kelima ada screening, dan yang keenam ada analisis rekombinan. Selanjutnya, unsur-unsur atau komponen yang esensial apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Nah, beberapa perangkat atau komponen dasar tersebut yaitu ada enzim restriksi, vektor, sel inang, enzim ligase, dan sel target. Yang pertama ada enzim restriksi. Salah satu perangkat yang sering digunakan dalam teknologi DNA rekombinan adalah enzim dari grup bakteri yang dikenal dengan enzim restriksi, di mana enzim ini berguna untuk melindungi bakteri dari DNA organisme lain yang dapat membahayakan kehidupan bakteri. Nah, enzim restriksi ini akan menggunting DNA asing tersebut menjadi potongan-potongan kecil sehingga menjadi tidak berfungsi, sehingga enzim restriksi ini dikenal sebagai enzim pemotong. Yang kedua ada vektor. Nah, DNA yang direkayasa di dalam tabung kaca di laboratorium ini harus dikembalikan ke suatu sel hidup atau sel inang agar kita mengetahui atau dapat mengukur khasiat dan fungsinya. Untuk itu diperlukan suatu agen pembawa
yang dapat membantu kita memasukkan DNA dari tabung kaca ke dalam sel inang tersebut. Nah, agen yang membawa DNA rekombinan ke dalam sel hidup ini disebut dengan vektor. Nah, vektor ini ada dua macam, yang populer dan yang bisa kita gunakan, yaitu ada plasmid dan virus. Perangkat selanjutnya yaitu ada sel inang. Nah, sel bakteri adalah inang yang umum digunakan dalam proses perekavasaan genetika. Nah, di samping itu karena kita lebih mudah menyisipkan maupun mengisolasi DNA-nya, dan juga karena mudah dipelihara atau dikultur pada media buatan. Nah, DNA asing yang telah kita sisipkan di dalam sel bakteri ini juga dapat segera berekspresi sehingga kita dapat mengetahui hasil dari cloning tersebut. Selanjutnya ada enzim ligase. Enzim ligase ini berfungsi untuk menyambungkan rantai DNA. Dan yang terakhir ada gen target, di mana gen target ini merupakan sumber dari gen yang dikloning atau gen yang ingin direkayasa. Nah, selanjutnya bagaimanakah proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang peternakan? Nah, proses dasar dalam cloning DNA meliputi yang pertama, pemotongan DNA. Nah, DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. Yang kedua, penyambungan potongan-potongan atau fragmen DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Selanjutnya yaitu transformasi rekombinan DNA. Nah, vektor ditambahkan dengan DNA sisipan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Dan yang terakhir, seleksi atau screening, yaitu untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.